wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, rahimani wa rahimakum. Masih pada bab termasuk kesyirikan istighosah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni pada masail atau masalah-masalah yang terhimpun di dalam bab ini. Yang pertama, anna atfad du'ai 'ala al-istighatsati min 'atfil 'ami 'ala al-khasi, bahwa menghubungkan doa dengan istighosah ini termasuk menghubungkan yang umum kepada yang khusus. Doa ini lebih umum daripada istighosah, karena istighosah itu bagian dari doa. Yakni haitsu qala fi tarjamati babun minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Karena di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mencantumkan judul bab dengan yakni menyatakan bab termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Maka di sini sisi penunjukan hal ini ada pada istighosah yang bermakna memohon dihilangkannya kesulitan, dan doa memohon yang demikian itu dan yang selainnya, yakni doa itu mohon dihilangkan kesulitan dan juga selain itu. Jadi istighosah itu adalah termasuk jenis daripada doa. Al-istighosah nau'un minad doa. Maka di sini ad-du'a a'am, doa itu lebih umum. Fa huwa min babi 'atfil 'ami 'alal khas. Maka ini termasuk bab mengatafkan atau menghubungkan yang umum kepada yang khusus, yaitu disebut dulu yang umum, disebut dulu yang khusus kepada yang umum. Dan yang demikian ini dibolehkan di dalam bahasa Arab. Sa'ighun fil lughatil arabiyyah. Sa'igh ay jaiz. Hal yang serupa ini terdapat pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 77. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah serta sembahlah Rabbmu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk rukuk sujud. Rukuk sujud adalah bagian dari ibadah. Kemudian Allah merintahkan wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabbmu semata. Maka ini juga atful 'am 'alal khas, yaitu menghubungkan yang umum kepada yang khusus. Atau bahasa lainnya adalah menyebutkan yang khusus sebelum yang umum, atau menyebutkan yang umum sesudah yang khusus. Ini yang pertama, poin masalah pertama. Masalah kedua, tafsiru qaulihi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, dan janganlah kamu memohon, janganlah kamu berdoa
kepada Tuhan yang bukan Allah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menimpakan madarat. Khitabnya di ayat ini, yaitu titahnya di ayat ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus khas. Bidalilil ayat allati qablaha, berdasarkan atau berdalilkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 105, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dengan lurus, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka di sini penafsiran yang banyak berkaitan dengan larangan untuk berdoa kepada selain Allah, karena yang selain Allah itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menimpakan madarat. Dan perbuatan yang demikian itu termasuk kesyirikan, yaitu bila memohon berdoa kepada selain Allah. Fa in qila kaifa yanhahu Allah an amrin la yumkin an yaqa minhu syar'an. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah melarang sesuatu, melarang seseorang dari melakukan suatu perkara yang tidak mungkin terjadi secara syariat? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ujibu, aku jawab, innal gharda huwa at-tandidu biman fa'ala dzalik. Yang dimaksudkan di sini adalah memberikan tandingan sekutu dengan orang yang melakukan atau perbuatan mempersekutukan terhadap diri yang dilakukan oleh orang yang melakukan demikian itu. Artinya orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya seseorang berkata, la tasluk hadhihi tariqah allati salakaha ahlud dhalal. Jangan engkau berjalan melalui jalan ini yang suka dilalui oleh orang-orang yang sesat. Wa in kana Rasul la yumkin an yaqa minhu dzalika syar'an, meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin beliau terjatuh ke dalam perkara tersebut secara syar'i. Yaitu maksudnya ketika Allah berfirman wala tad'u, yang ditujukan kepada Nabi, khitabnya pembicaraan ini Allah tujukan kepada Nabi, ya Muhammad, sehingga maknanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak akan, Tuhan yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan tidak akan pula dapat menimpakan madarat kepadamu. Bagaimana mungkin Allah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari suatu perkara yang tidak mungkin beliau terjatuh ke dalam perkara itu secara syar'i? Mustahil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada selain Allah. Maksudnya di sini adalah perbuatan larangan untuk mempersekutukan Allah bila Nabi melakukan yang demikian itu. Akan tetapi Nabi tidak mungkin melakukan yang demikian itu, dan telah diterangkan terdahulu bahwa maksudnya adalah agar setiap orang lebih waspada dari perkara kesyirikan. Kalaulah Allah memperingatkan kepada Nabi yang tidak mungkin melakukan hal itu, maka peringatan yang demikian itu kepada selain Nabi lebih ditekankan. As-sadisah, masalah ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin.
Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang sambungan daripada ayat, yakni dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Maka makna idza minadz zalimin, kalau begitu jika kamu berbuat begitu maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu adalah orang-orang yang sesat, karena kezaliman itu adalah kesyirikan. Ini sehingga pada bab ini perbuatan beristighosah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari iman dan Islamnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna aslahan nasi anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Bahwa orang yang paling baik apabila ia melakukan perbuatan berdoa atau istighosah kepada selain Allah, irda'an li ghairihi, meskipun ia melakukannya hanya untuk mencari keridhaan untuk selain Allah, maka ia termasuk perbuatan yang zalim atau perbuatan orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan. Ini diambil dari khitab yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan, perkataan atau firman Allah yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah aslahun nas, manusia yang paling saleh. Falau fa'ala dzalika irda'an li ghairi, kalau Nabi melakukan yang demikian itu karena ingin mencari keridhaan orang lain, tentu Nabi tidak mungkin itu melakukannya. Tapi diibaratkan seandainya, yang ini menunjukkan tidak mungkin terjadi, seandainya hal itu dilakukan oleh Nabi hanya karena ingin mencari keridhaan orang lain, maka Nabi akan terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hatta walau fa'alau mujamalatan li insanin musyrikin, bahkan meskipun Nabi melakukannya semata-mata hanya mujamalah. Mujamalah yaitu untuk menunjukkan sikap kelembutan kepada seorang yang musyrik, atau bahasa lain hanya basa-basi. Fada'a sahiba qabrin irdu'an lidzalikal musyrik fa innahu yakunu musyrikan. Seperti seandainya seseorang atau nabi berdoa memohon kepada penghuni kubur karena ingin mencari keridhaan kepada orang musyrik, maka sungguhnya kalau itu dilakukan oleh Nabi SAW, maka Nabi telah berbuat kesyirikan. Itla tajuzu al-muhabatu fi dinillah, karena di dalam beragama kepada Allah kita dilarang muhabah, pilih-pilih, pilih kasih. Tidak peduli entah itu siapa, apabila ia suatu kemungkaran, kesesatan, maka wajib diingkari dan tidak boleh diridhoi. Pengingkaran bisa melalui perbuatan secara langsung yang menghentikan dari kegiatan kemungkaran itu, atau dengan nasihat, dengan lisan, teguran, cercaan, atau bahkan ketika seorang pada kondisi lemah iman, maka dengan hatinya ia mengingkarinya dengan tidak menyetujuinya dan tidak mendukungnya. Jadi di sini pada poin keempat ini, pas masalah keempat ini, sebagai teguran kepada kita, teguran Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau larangan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah larangan yang besar buat kita. Karena orang yang paling soleh pun akan dikategorikan termasuk ke dalam golongan yang zalim bila melakukannya.
meskipun melakukannya untuk mencari keridhaan orang lain. Dan kadang kebanyakan manusia pada zaman ini maupun yang terdahulu, mereka kadang enggan untuk meninggalkan satu kemungkaran, bukan karena ia suka dengan kemungkaran tersebut, akan tetapi karena ingin mencari keridhaan orang-orang lain. Al-masalah al-khamisah, masalah yang kelima, yaitu tafsirul ayat allati ba'daha. Tafsir ayat yang sesudahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin, maka jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu illa huwa, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, dan bila Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, Allah memberikan karunia kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dan juga ayat yang sudahnya, fa idza kana la yakshifur durra illa Allah wajib an takuna al-ibadatu lahu wahdahu wal istighatsatu bihi wahdah. Apabila tidak ada seseorang pun yang dapat menghilangkan kemudaratan kecuali hanya Allah, kalau sudah diketahui bahwa yang bisa menghilangkan kemudaratan itu hanyalah Allah, wajib an takuna al-ibadatu lahu wahdah wal istighatsatu bihi wahdah, maka hukumnya wajib ibadah itu hanya ditujukan bagi Allah semata yang esa. Demikian pula istighatsah itu juga harus ditujukan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa semata. Karena suatu yang lucu atau suatu kebodohan bila seseorang ia tahu bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan, kesulitan selain hanya Allah, kemudian ia tetap beristighatsah, memohon dihilangkan kesulitan yang menjeratnya kepada selain Allah. Padahal tidak ada la yakshifu syu'a la kashifa lahu illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka berdoa dan juga beristighatsah wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah, masalah yang keenam adalah kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kauni kufran. Yang pertama, bahwa berdoa, beristighatsah kepada selain Allah itu di dunia ini sendiri sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Di samping itu yang kedua, perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kufur, ma'a kaunihi kufran. Jadi sudah tidak ada manfaatnya di dunia, ditambah lagi kekufuran. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa seseorang yang berlaku seperti itu kemudian dia mendapatkan faedah, maka telah dijelaskan yang lalu bahwa mereka yang dimohoni itu sama sekali tidak pernah mengabulkan dan tidak pernah mewujudkan. Akan tetapi Allah mewujudkan, Allah memberikan apa yang dia harapkan di saat dia memohon kepada selain Allah, adalah sebagai ibtila, sebagai cobaan, ujian.
dan bukan sebagai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idlaan ataupun istidraj dari Allah tabaraka wa taala. Maka hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan tidak ada dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali hanya Allah. Firman Allah ini menegaskan tidak bermanfaatnya berdoa dalam masalah apapun, termasuk meminta dihilangkan dari kesulitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Khasirat dunya bidzalika, dengan perbuatannya itu dia rugi di dunia, wal akhirat, dan di akhirat nanti dia rugi pula bikufrihi, karena dia telah menjadi kafir. Dan sayang sekali bila kebanyakan manusia mereka tidak peduli dengan makna kufur. Karena kekufuran itu artinya dia telah terjatuh kepada kerugian yang besar di akhirat nanti. Sebab segala hidupnya yang hanya singkat, yang hanya pendek ini, hanya menghantarkan dirinya kepada kesengsaraan abadi. Katakan dia di dunia senang, diberi umur panjang, berfoya-foya, bergembira, bahagia, namun itu hanya sesaat, sebentar. Itu kalau mendapatkan kebahagiaan. Dan banyak sekali dari orang-orang yang berbuat kesyirikan dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan apapun, bahkan justru kesedihan, kegelisahan, kesulitan dan berbagai macam cobaan menimpanya, sehingga dia di dunia sengsara, di akhirat menderita, rugi di dunia dan rugi di akhiratnya. Hal ini tidak patut. Seandainya seseorang itu mau cukup beribadah hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, karena hakikatnya yang memberi semua kenikmatan yang dirasakannya adalah dari Allah dan tidak datang dari seorang pun. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepada selain Allah atau untuk meminta karunia dan kemuliaan itu melalui yang lain. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, yaitu memerintahkan hambanya untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang ia menggampangkan dalam persoalan serupa ini? Bahkan Allah Tabaraka wa taala mengatakan, yaitu seperti pada poin ke-7, yaitu tafsir dari ayat ketiga, yang Allah Tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Wabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rizki itu di sisi Allah semata. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Tafsir ayat ketiga dari bab ini sangat jelas sekali. Allah memerintahkan kepada hambanya, wabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki itu di sisi Allah saja. Mendahulukan indallahi untuk menunjukkan pengkhususan bagi Allah, tidak selainnya. Sehingga fabtaghu, maka carilah hanya kepada Allah rizki yang hendak kamu minta.
Maka meminta rezeki, meminta sesuatu kepada selain Allah adalah kebodohan, kesesatan, dan kebinasaan yang besar. Karena mereka tidak akan bisa memberi, mereka tidak akan pernah bisa mengijabahi doa siapapun. Sebagaimana pada ayat berikutnya, ayat keempat, sampai dikatakan ila yaumil qiyamah. Indallahi menunjukkan hal minar rizki, yaitu keadaan rizki itu yang hanya di sisi Allah. Bagaimana mungkin orang mencari rizki sementara rizki itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka keharusan mencari rizki itu hanya di sisi Allah, yaitu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak memohon kepada selain Allah. Dan poin ke-8 masih terkait dengan ayat ini, yaitu anna talabar rizki la yanbaghi illa minallah kama annal jannata la tutlabu illa minallah illa minhu ay minallah. Bahwa meminta rizki, memohon rizki tidak patut kecuali kepada Allah. Meminta rizki kecuali dari Allah, karena yang memiliki rizkinya Allah. Hal ini sebenarnya surga tidak patut diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak patut seorang memohon surga kepada selain Allah. Dan surga adalah karunia rezeki yang sangat besar. Sedangkan rezeki yang dibutuhkan oleh manusia di dunia sebanyak apapun yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang sangat kecil, sangat sedikit. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan sembahlah Allah saja, bersyukurlah hanya kepada Allah saja, karena hanya kepadanya lah pula kalian kelak akan dikembalikan. Li'annal ibadata sababun lidukhulil jannah, karena ibadah itu adalah jalan untuk masuk surga. Sebab seseorang bisa masuk surga. Waqad asyarallahu ila dzalika biqaulihi ilaihi turja'un, dan Allah telah menunjukkan isyarat yang demikian itu di dalam firman-Nya atau dengan firman-Nya ilaihi turja'un, hanya kepada Allah saja engkau akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Dan dikembalikannya orang-orang yang beriman yang meminta kepada Allah adalah surga. Dan itulah yang dimaksudkan. Kemudian masalah yang ke-9, yaitu tafsir ayat yang ke-4, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat nanti. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka sendiri yang disembah-sembah ini lalai dari memperhatikan doa mereka yang menyembahnya, yang memintanya. Bahkan Allah katakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, niscaya sesembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi para penyembahnya. Dan yang sesembahan-sembahan ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang menyembah dan memuja-mujanya. Celaka di dunia dan di akhiratnya. Ini menunjukkan betapa ruginya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, karena doanya tidak akan dikabulkan oleh yang dia mintai, oleh yang dia sembah sampai kiamat pun. Sekiranya seorang diberi umur seumur dunia ini, kemudian dia gunakan semua umur dunia itu untuk berdoa kepada selain Allah,
maka sampai hari kiamat yang mereka sembah, yang mereka mohoni, doanya dalam doanya itu tidak akan pernah mengijabahi, tidak akan pernah memperkenankan doa itu. Maka ini satu kerugian. Maka hendaknya seseorang telah diberi karunia akal oleh Allah dan hendaknya ia menggunakannya, karena tidak ada kebenaran dan bahkan dalil dari Quran, dari firman Allah sudah dengan tegas mencela, mencerca, menghinakan orang-orang yang berbuat demikian, yaitu berdoa dan istighatsah kepada selain Allah. Masalah ke-9 yaitu tafsir ayat ke-4. Masalah ke-10 yaitu annahu la adallu mimman da'a ghairallah, yaitu tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini sudah puncak daripada kesesatan. Orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat. Tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kata tanya di sini yang artinya tidak ada. Man di sini bukan bertanya siapa orang yang paling sesat, tetapi untuk menunjukkan tidak ada orang yang lebih sesat. Tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang tidak bisa memperkenankan doanya sampai hari kiamat nanti. Maka jelas betapa orang yang paling sesat adalah orang yang paling bodoh. Karena tidak ada orang yang cerdas, orang yang pandai, dia akan tersesat kalau dia mau menggunakan akal fikir yang Allah karuniakan, yaitu dengan memahami dan mempelajari kitabullah kemudian mengamalkannya. Al-masalah al-hadiyata asyrah, masalah yang ke-11, yaitu firman Allah, yaitu annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu, bahwa sesembahan-sembahan yang disembah, yang dimintai dalam doa-doa mereka itu ghafilun an du'a'i da'i, mereka lalai, ia lalai dari orang yang berdoa kepadanya, dari orang yang berdoa kepadanya. La yadri anhu, mereka yang disembah ini, yang dimintai ini sama sekali tidak tahu menahu soal apa yang dilakukan orang-orang tersebut kepada dirinya dengan meminta kepada dirinya. Karena seandainya mereka berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka sudah berada di satu alam yang berbeda dengan alamul dunia, yaitu alamul barzah. Kita di dunia ini saja tidak bisa mendengar dengan makhluk yang ada di alam lain, jin. Alam jin ada di sisi kita, berdekatan dengan kita, tapi kita tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan kepada kita atau apa yang mereka lakukan kepada kita, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu orang yang tersurupi atau orang yang terkena gangguan, yaitu mereka yang tidak dijaga oleh Allah atau karena tidak membentengi diri dengan zikir dan doa. Apalagi orang kalau sudah mati, maka ia sudah berpindah kepada alam yang lain, terputus dari alam di dunia ini. Kalau jin itu masih ada di alam dunia, cuman hanya ada di beda dimensi. Tapi alam barzah, yaitu alamul kubur, suatu alam yang memisahkan
dunia dengan akhirat. Karena alam barzakh adalah berakhirnya kehidupan dunia seseorang dan terlepasnya seseorang dari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, dan dia berada di satu alam antara dunia dan akhirat nanti. Dan bahkan ia merupakan salah satu persinggahan, dan persinggahan yang pertama dari sekian banyaknya persinggahan-persinggahan yang akan dilalui manusia di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar, man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kubur, alam kubur adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan di akhirat nanti. Maka barang siapa faman lam yanju faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari ancaman siksa kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan yang berikutnya, persinggahan berikutnya akan lebih mudah dia lalui. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa man lam yanjud, tapi orang yang tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asyad, nanti yang akan dia dapati di persinggahan berikutnya asyad, lebih berat, lebih sulit. Karena adab di dalam kubur itu masih adab yang paling kecil, tapi ia adalah paling besar dibandingkan dengan segala penderitaan di dunia. Tetapi ia adalah penderitaan dan siksaan yang paling kecil dibandingkan dengan siksaan di akhirat nanti. Hal ini ditunjukkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang orang kafir, orang fajir, orang munafik, orang ahli maksiat yang disiksa di alam kuburnya ketika ia tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kemudian disiksa. Maka apa yang dia katakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan engkau bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa siksaan yang akan dia rasakan lebih pedih, lebih dahsyat. Padahal siksaan di alam kubur dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seseorang dapat mendengar cerita siksaan orang yang di dalam kuburnya, niscaya dia akan pingsan terkapar. Seandainya Allah memperdengarkan kita, artinya menjadikan kita bisa mendengar siksaan dalam kubur, maka kita bisa pingsan atau bahkan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula antadafanau la da'autullaha ay yusmi'akum ma asma'u min adabil qabri. Seandainya kalian tidak akan saling mengubur, seandainya kalian tidak akan mati, artinya kalian tidak akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di alam kubur, niscaya aku akan mohon kepada Allah, akan berdoa kepada Allah untuk membuat kalian bisa mendengar apa yang aku bisa dengar dari siksaan di alam kubur. Kondisi mental dan iman serta hati kita tidak sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan oleh Allah dengan mental dan jiwa yang kokoh, kuat, teguh, sehingga tidak akan goyah. Namun kita, naudzubillah, bagaimana seseorang bila ia bisa mendengar ketika saudaranya atau keluarganya di dalam kubur disiksa, tentu ia akan terpinsan-pinsan.
Seperti seandainya seseorang melihat ada kerabatnya atau saudaranya atau anaknya disiksa oleh orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melihat saudaranya disiksa atau keluarga yang disiksa, tentu dia akan terpinsan-pinsan. Sedemikian itu keadaan di alam kubur. Dan mereka sudah terlepas sehingga mereka tidak mungkin tahu apa yang ada di dunia. Sekiranya yang dimintai ini adalah orang-orang yang saleh, para waliullah, mereka telah berada di dalam surga Allah dan telah berada di dalam kenikmatan. Mereka di dua sisi satu kubur, satu kuburan, yang dikuburkan berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Kadang yang satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang berbeda di dalam keimanan, atau bahkan yang satunya beriman, yang satunya ahli maksiat. Yang di dalam kubur ini, yang mendapatkan siksaan ini, meraung-raung, dia tidak bisa meminta tolong kepada siapa, bahkan kepada saudaranya yang ada di sampingnya, dikubur di sampingnya, yang dia adalah orang yang saleh. Itu tidak mungkin dan tidak tahu, karena sungguhnya yang berada di sampingnya juga tidak tahu bahwa saudaranya yang di sampingnya, dikubur di sampingnya, sedang disiksa atau berteriak menjerit. Karena keadaan di alam barzah berbeda dengan keadaan di dunia. Semua orang yang mati akan memasuki ke alamul kubur, alam barzah, meskipun dia matinya tidak dikuburkan, meskipun dia matinya dibakar atau dimakan ikan atau hancur lebur oleh tindihan benda yang berat, atau dimutilasi atau dimakan oleh binatang, atau hancur karena terjatuh tenggelam di dalam air, namun tetap dia masuk ke alam barzah dan tetap menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bila tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mati syahid, dan tetap menghadapi ujian-ujian alam kubur. Maka bagaimana seseorang bisa berpikir bahwa ia bisa memohon kepada orang yang sudah mati, sementara tidak ada dalil satupun yang mengisyaratkan ataupun membenarkan seseorang berdoa kepada selain Allah, termasuk berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dan di sini Allah dengan sangat jelas sekali mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Maka pada poin yang ke-11 ini, bahwa Tuhan atau orang yang dimohoni, yang dijadikan sesembahan itu, dia lalai dari doanya orang yang berdoa, dan ia tidak mengetahui apapun. Karena Allah berfirman, wahum an du'aihim ghafilun. Wahum yaitu mereka, sesembahan-sembahan mereka ini, an du'aihim, doa udain, doanya orang-orang yang berdoa, ghafilun, mereka ini lengah lalai, yakni tidak tahu menahu terhadap apa yang dilakukan orang-orang terhadap dirinya, sehingga kelak mereka, orang-orang yang meninggal dunia yang soleh ini, ketika di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, apakah engkau memerintahkan kepada kaummu untuk menyembahmu? Maka jawaban mereka sama seperti jawaban Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, apakah engkau mengatakan kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan lain selain daripada Allah? Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, in qultuhu faqad alimtah,
Ya Rabb, wahai Allah, seandainya aku mengatakan yang demikian itu, ya Allah, tentu Engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada pada diriku dan aku tidak tahu yang ada pada dirimu. Inilah pengingkaran orang-orang soleh yang dimintai, yang disembah, yang dijadikan tempat berdoa. Mereka ingkar karena wahum an du'aihim ghafilun, karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Yang ke-12, masalah ke-12, anatilka da'wata bisababin anatilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lidda'i wa adawatihi lahu. Bahwa doa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup, yang dimintakan kepada orang-orang yang sudah mati, ini adalah menjadi sebab bencinya yang disembah, yang dimintai, yang dijadikan tempat berdoa kepada yang berdoa nanti pada hari kiamat, dan menjadi sebab permusuhannya kepada yang menyembahnya. Yakni yang disembah itu kelak akan benci, marah, murka, dan bahkan akan memusuhi kepada orang-orang yang berdoa memohon kepadanya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalil yang keempat, ayat yang keempat. Ayat yang keempat yaitu ayat sambungannya, ayat ke-6 dari surat Al-Ahqaf. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, dihimpun di hari kiamat nanti, di yaumul mahsyar, kanu lahum a'daan, maka orang-orang yang disembah, maka sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan para penyembah mereka ini. Mereka tidak pernah ridha, dan mereka tidak mengizinkan hal itu, karena mereka tidak mau dipersandingkan, dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah yang sedang mencari jalan dan wasilah agar mereka menjadi yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-salisah asyrah, yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Doa yang demikian itu diartikan sebagai ibadah. Jadi orang berdoa kepada selain Allah atau kepada Allah, hakikatnya dia beribadah. Orang berdoa kepada Allah berarti dia beribadah kepada Allah. Maka bila ada orang berdoa kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, surat Al-Ahqaf ayat 6. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, sesembahan-sembahan itu mereka ingkar terhadap pemujaan-pemujaan mereka, terhadap ibadah mereka. Sehingga doa ini diartikan ibadah. Al-masalah ar-rabi'ata asyrah, masalah yang ke-14. Kufrul mad'uwi bitilkal ibadah, yaitu bahwa yang dijadikan tempat ibadah, yang diibadahi, yang disembah, yang dimintai dalam doa, mereka mengingkari segala bentuk peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya, oleh orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan makna kufrul mad'u yaitu orang yang didoai, dimintai doa, dimintai di dalam doanya, maksudnya itu kufur, ingkar, menolak
Sehingga pada hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepadanya, dan mereka akan mengingkari. Dan itulah makna dari pernyataan Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka mengingkari sesembahan-sembahan itu, mengingkari pemujaan para penyembahnya. Al-masalah al-khamisata asyrah, masalah yang ke-15, ya sababu kaunihi adallun nas, bahwa berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah merupakan jalan dan sebab seseorang itu menjadi paling sesat. Paling sesat, menjadi paling hina, menjadi paling bodoh, karena ia memohon kepada yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menimpakan madarat. Maknanya seandainya tidak berdoa kepada mereka, dia tidak akan kena celaka. Dan ketika berdoa pun yang didoai tidak akan dapat mengabulkan doanya. Ada 4 hal yang menjadikan orang yang berdoa atau beristighosah kepada selain Allah itu menjadi manusia yang paling sesat, paling hina. Yang pertama, annau yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Pertama, karena ia berdoa memohon kepada yang tidak dapat mengabulkan doanya. Kedua, annal mad'uwina ghafiluna an du'aihim, bahwa yang mereka mintai dalam doanya itu mereka lengah lalai, tidak tahu menahu dari doa-doa yang mereka panjatkan kepada diri mereka. Yang ketiga, annau idza husyiran nasu kanu lahu a'daan, nanti ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah, yang mereka mintai ini di dalam doa mereka, yang mereka sembah, kelak mereka akan memusuhi para penyembahnya karena perbuatan mereka yang berdoa kepada mereka. Yang keempat, annau kafirun bi ibadati, orang yang berdoa kepada selain Allah menjadi kafir karena berdoa mereka, karena ibadah mereka, sebab doa itu sendiri artinya ibadah. Masalah yang ke-16 as-sadisata asyrah, yaitu tafsir al-ayah al-khamisah, ayat ke-5. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 62, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul mutarra idza da'ah, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, wa yakshifu su'a, dan yang menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafal ardi, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan sesembahan yang lain? Maknanya apakah ada yang bisa melakukan seperti itu semua selain Allah, yang bisa memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan ketika dia berdoa, yang bisa menghilangkan kesusahan? Apakah ada selain Allah? Apakah ada yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini selain Allah? Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kamu mengingati Allah, amat sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir daripada ayat surat An-Naml ayat 62. Maknanya bahwa yang memperkenankan doa ketika orang berdoa dalam kesulitannya itu Allah, yang menghilangkan kesusahannya sehingga dia terbebas dari kesulitan dan kesusahan itu Allah. Dia menjadi pejabat, menjadi
orang hebat mendapatkan kemuliaan di dunia, yang memberikan itu Allah. Dia jadi khalifah di muka bumi, yang menjadikannya pun juga Allah. Lalu mengapa kok berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah? Yang ke-18, As-Sabi'ah Asyar, yang ke-17, Al-Amrul Ajib, perkara yang sangat menakjubkan. Wa huwa iqraru abadatil awthani bi annahu la yujibul mutarra illallah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlisina lahuddin. Yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwa sungguhnya tidak ada yang dapat memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan kecuali Allah. Sehingga ketika mereka berada di dalam kesulitan yang besar, mereka hanya berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa itu untuk Allah saja, dan meluruskan, memurnikan agama kepada Allah, ketundukannya hanya kepada Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini ada di zaman ini. Di antara orang-orang itu ada yang ia sujud kepada berhala-berhala yang mereka bikin sendiri, yaitu untuk mengagungkannya. Namun bila mereka tertimpa kesulitan, mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketundukannya kepada Allah. Wa kana alaihim ayyal ja'ul asnam lau kanat ibadatuhu haqqan. Sekiranya penyembahan mereka kepada selain Allah, kepada berhala-berhala itu adalah yang hakiki, niscaya mereka akan bertumpu kepada berhala-berhala itu untuk menghilangkan kesulitan mereka. Illa anna minal musyrikin al-yawma huwa asyaddu syirkan minal musyrikin as-sabiqin. Namun di antara kaum musyrikin yang hidup di zaman ini, ada di antara mereka yang lebih syirik lagi kesyirikannya dari orang-orang musyrikin di zaman terdahulu. Yaitu apa? Fa idza waqa'u fi syiddah da'au awliya'ahum. Kalau orang-orang musyrik dulu ketika mereka mengalami kesulitan, berdoanya kepada Allah. Orang-orang musyrik zaman sekarang ketika mereka terjatuh ke dalam kesulitan, mereka justru berdoanya kepada wali-wali mereka. Seperti mereka berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa idza kana amru sahlan da'awullah. Tapi kalau mereka dalam keadaan lapang, mereka beribadahnya kepada selain Allah. Tapi ketika mereka idza kana amru sahlan, kalau mereka dalam keadaan lapang mudah, mereka berdoanya kepada Allah. Namun bila dalam kesulitan, mereka berdoanya kepada selain Allah. Wa idza halafu halfan hum fihi shadiqun halafu bi ali au ghairihi min awliyaihim. Kalau mereka bersumpah dan mereka berkata benar dalam sumpahnya, maka mereka bersumpahnya kepada Ali, kepada Husain, dan yang selain mereka dari para wali-wali mereka. Wa idza halafu halfan fihi wa idza halafu halfan hum fihi kadibun halafu billah wa lam yubalu. Namun lihat mereka, ketika mereka bersumpah dan berdusta dalam sumpahnya, maka mereka akan bersumpah dengan nama Allah dan mereka tidak takut dan tidak peduli. La ilaha illallah. Yang terakhir, masalah ke-18, himayatul Mustafa himat tauhid wa ta'addubu ma'allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga tauhid, sangat menjaga tauhid, dan Rasulullah SAW sangat bersikap adab bersama Allah tabaraka wa taala. Hal ini dipilih, hal yang serupa ini, poin ini oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu dengan perkataan Nabi, innahu la yustaghatsu bi. Nabi bersabda ketika
para sahabat datang kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi dari perbuatan seorang munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Innama yustaghatsu billah. Tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Ini adab menggunakan lafaz, karena memohon istighosah itu artinya memohon dihilangkan dari kesulitan, dan itu pantasnya hanya ditujukan kepada Allah. Meskipun maksud para sahabat istighosah kepada Nabi itu meminta tolong kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah, atau Nabi melakukan satu tindakan yang menghentikan perbuatan orang munafik ini dari mengganggu orang-orang yang beriman. Namun manakala para sahabat menggunakan kata istighosah, maka Nabi menolak, mengingkarinya dengan mengatakan la yustaghatsu bi. Tidak boleh beristighosah kepadaku. Dan juga wal bu'du an ta'alluq bi ghairillah, dan untuk menjauhi bergantung kepada selain Allah. Kita diperintahkan hanya bergantung kepada Allah. Wa ayyakuna ta'alluqul insan daiman billahi wahda, yaitu kita diperintahkan agar kita hanya dan selalu bergantung kepada Allah semata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan kepada umat, yu'allimul ummah an talja'a ila Allah wahdah idza waqa'at fi syada'id, yaitu agar umat ini hanya bersandar bergantung kepada Allah yang Maha Esa saja apabila mereka sedang ditimpa oleh berbagai macam kesulitan. Wala tastaghits illa bihi wahda, dan tidak boleh beristighosah kecuali hanya kepada Allah semata. Dan inilah yang harus, terlebih lagi kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin dari berbagai tingkatannya yang zalim. Ketika kita dizalimi, ketika agama ini dizalimi, ketika umat ini dizalimi, maka tempat bersandar, tempat bertumbuh, tempat berlindung, tempat memohon hanya kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha berjanji mengijabahi doa hamba bila hamba itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa insyaallah nuwasil darsana bab qaulullah ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan kepada yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun padahal mereka sendiri diciptakan, yaitu yang disembah itu diciptakan, wa la yastati'una lahum nasran, dan tidak pula mereka dapat memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, dan ayat yang lainnya. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.